Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, semoga Allah mengistiqomahkan kita dalam menuntut ilmu, memberikan kemudahan kita dalam menjemput rizki, dan juga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih hukum seorang wanita yang dia ingin menjadi pengusaha namun tanpa mengabaikan dan melalaikan tugas sebagai seorang istri dan tugas dari seorang ibu. Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, kita simak firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rangkaian dalam kegiatan ibadah ini sejatinya bukan hanya ketika kita beribadah sesuai dengan kapasitas kita seorang hamba yang fardu saja, seperti sholat, seperti puasa, seperti zakat, Namun di dalam kehidupan kita bisa juga mengiringi perilaku-perilaku kita, itu bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah menjadi pengusaha muslim. Ketika kita sudah ingin menjadikan diri kita status pengusaha, maka yang paling penting adalah ilmu. Yang paling penting adalah ilmu. Sebagaimana Rasul mengatakan, al-ilmu imamu amali wa amalu tabi'uhu. Ilmu adalah pemimpinnya amal, dan amal itu letaknya di belakang setelah adanya ilmu. Namun bagaimanakah hukum seorang wanita apabila dia ingin menjadi pengusaha? Lalu bagaimana langkah-langkah seorang wanita tersebut tanpa melalaikan kewajibannya, yaitu seorang istri dan juga seorang ibu? Yang pertama harus diperhatikan adalah para wanita solehah harus meminta izin kepada suaminya dahulu, dalam rangkaian tadi, agar apapun yang dilakukan olehnya atau apapun yang dilakukan oleh dirinya, maka kaitannya terhadap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menolong sang suami untuk mencari nafkah. Lalu yang kedua adalah mencari jenis bisnis yang bisa disambi atau tidak melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri dan juga sebagai seorang ibu. Contohnya misalkan menjadi dropshipper, menjadi reseller, menjadi marketer, affiliate market. Ini hal-hal yang bisa dilakukan seorang wanita solihah ketika dia ingin membantu suaminya untuk berwirausaha atau menjadi pengusaha sesuai dengan syariat Islam. Lalu yang selanjutnya, carilah dan pilihlah produk-produk yang tidak menimbulkan subhat. Tidak menimbulkan subhat apa saja? Gambar-gambar makhluk bernyawa, produk-produk yang tidak bermanfaat, Carilah produk-produk yang bermanfaat, banyak sekali. Mungkin dari segi kuliner ada frozen food, Mungkin dari kebutuhan pokok, seperti beras, minyak, gula dan sebagainya, atau bentuk-bentuk yang lainnya yang memang dibutuhkan oleh khalayak luas dan itu tidak menimbulkan subhat, apalagi diantara nanti ketika membangun rumah tangganya. Dan yang terakhir adalah benar-benar bisa membagi waktunya, Jadi kita sebagai pengusaha, kita bisa membagi waktu. Contoh jam buka jam berapa, jam pelayanan jam berapa, Ini bisa kita sertakan di dalam profil kita sebagai pedagang atau sebagai pengusaha. Misal kita buka jam-jam slownya atau jam-jam santainya adalah jam 8 sampai jam 10 pagi misalkan. Nah, kita bisa berjualan di sana, kita bisa bertransaksi di sana, kita bisa bernegosiasi di sana dengan calon konsumen, atau bisa kita mengiklan atau menawarkan produk kita, berpromosi dan sebagainya. Jadi jam-jam itu harus dijadwalkan dahulu terhadap kebutuhan dan disesuaikan dengan perilaku sehari-hari wanita solehah tadi, yang tidak mengganggu, tentunya tidak mengganggu aktivitas dirinya terhadap suaminya, aktivitas dirinya terhadap rumah tangganya, aktivitas dirinya terhadap anak-anaknya.
Sehingga hal-hal demikian nanti insya Allah akan bisa saling terwujud, yaitu satu dengan yang lainnya bersinergi, ya, berkonfrontir, ya, bersinkronisasi, sehingga wanita solehah tadi selain dia bisa menjadi ibu rumah tangga yang baik, menjadi istri yang baik, lalu menjadi pengusaha yang penuh dengan barokah. Mungkin cukup sekian tips dari saya. Akhirul kalam, bercita-cita untuk sukses itu boleh, namun berkah harus jadi kenyataan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.